Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasyafina. Saya akan menjelaskan tentang mobile computing definition, yaitu ini mata kuliah dari komputasi berkelanjutan. Dalam pengertiannya, mobile computing adalah istilah yang merujuk pada teknologi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan aktivitas komputasi menggunakan perangkat mobile seperti smartphone, tablet, laptop, dan perangkat wearable. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi, aplikasi, dan layanan secara nirkabel atau portable dari mana saja dan kapan saja, tanpa harus terbatas pada tempat atau waktu tertentu. Mobile computing mencakup berbagai teknologi dan layanan seperti jaringan seluler, Wi-Fi, Bluetooth, NFC atau disebut dengan Near Field Communication, GPS, dan cloud computing yang digunakan untuk memperluas kemampuan perangkat mobile dan memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan layanan dari jarak jauh. Fungsi dari mobile computing, fungsinya adalah memudahkan akses ke informasi dan layanan dari mana saja dan kapan saja. Dengan adanya mobile computing, pengguna dapat mengakses berbagai informasi dan layanan seperti email, media sosial, e-commerce, hiburan, dan lain sebagainya dengan mudah dan cepat dari perangkat mobile mereka. Selain itu, mobile computing juga memungkinkan pengguna untuk bekerja atau beraktivitas dari mana saja dan kapan saja tanpa terikat oleh waktu dan tempat tertentu. Mobile computing itu juga berfungsi untuk memperluas jaringan dan konektivitas antara orang dan perangkat. Ini juga memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman, keluarga, rekan kerja, dan bahkan dengan jaringan perangkat Internet of Things atau disebut dengan IoT. Selain itu, mobile computing juga berfungsi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya dengan memanfaatkan teknologi mobile. Selanjutnya ada perkembangan mobile computing. Mobile computing ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berikut ini ada beberapa perkembangan terkini dalam mobile computing. Yang pertama ada kecepatan jaringan. Jadi perkembangan jaringan seluler seperti 4G dan 5G telah memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan layanan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Ini membuat pengguna bisa mengakses video streaming, game online, dan aplikasi yang membutuhkan bandwidth yang besar dengan mudah dan cepat dari perangkat mobile mereka. Yang kedua ada kecerdasan buatan atau AI dan machine learning. Ini teknologi kecerdasan buatan dan machine learning ini telah memungkinkan perangkat mobile untuk melakukan tugas yang lebih kompleks seperti pengenalan suara, analisis gambar, dan penerjemahan bahasa secara otomatis. Ini membuat pengguna bisa mengakses informasi dengan lebih mudah dan cepat. Selanjutnya ada augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Teknologi AR dan VR ini telah memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan dan objek secara virtual. Ini memungkinkan pengguna untuk mengalami pengalaman yang sama seperti di dunia yang nyata. Selanjutnya ada Internet of Things atau disebut dengan IoT. Jadi perkembangan teknologi IoT ini telah memungkinkan perangkat mobile untuk terhubung dengan perangkat IoT lainnya seperti pintu gerbang pintar, sensor, dan perangkat lainnya.
Ini memungkinkan pengguna untuk mengendalikan dan mengakses perangkat dari jarak jauh. Selanjutnya, keamanan. Jadi keamanan perangkat mobile juga semakin ditingkatkan dengan teknologi seperti sensor, sidik jari, dan pengenalan wajah. Ini membuat perangkat mobile juga lebih aman dan dapat menghindari resiko keamanan seperti pencurian identitas dan malware. Perkembangan mobile computing yang pesat ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan layanan dengan lebih mudah dan cepat dari perangkat mobile mereka. Maka hal ini bisa mengubah cara orang itu berinteraksi dengan dunia dan mempercepat perkembangan teknologi dan aplikasi. Aplikasi mobile computing di berbagai bidang. Aplikasi mobile computing telah digunakan di berbagai bidang untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kenyamanan pengguna. Jadi ini ada contoh aplikasi mobile computing di berbagai bidang. Yang pertama, aplikasi mobile computing di bidang kendaraan telah membantu meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pengemudi dan penumpang. Beberapa contoh aplikasi mobile computing di bidang kendaraan antara lain: sistem navigasi. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi GPS untuk membantu pengemudi menemukan rute tercepat dan terbaik ke tujuan mereka. Jadi beberapa aplikasi ini juga dapat memberikan informasi lalu lintas, menghitung jarak tempuh, dan memberikan informasi terkait. Dan selanjutnya ada sistem pemantauan. Jadi sistem pemantauan kesehatan kendaraan. Jadi aplikasi ini memungkinkan pengemudi untuk memantau kesehatan kendaraan seperti tekanan ban, suhu mesin, dan level bahan bakar. Dengan demikian, pengemudi dapat mengambil tindakan pencegahan jika terjadi masalah dengan kendaraan. Yang ketiga ada sistem keamanan. Aplikasi ini memungkinkan pengemudi untuk memantau kendaraan mereka dari jarak jauh dan mengambil tindakan jika terjadi masalah. Beberapa aplikasi ini dapat memberikan notifikasi jika ada kejadian yang mencurigakan. Selanjutnya ada aplikasi ride sharing. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk berbagi perjalanan dengan pengemudi lain yang memiliki tujuan yang sama. Aplikasi ini telah membantu mengurangi kemacetan di jalan dan mengurangi biaya perjalanan. Yang kelima, aplikasi pemesanan kendaraan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memesan kendaraan seperti taksi atau mobil sewaan dari jarak jauh dan menentukan jadwal keberangkatan dan tujuan. Aplikasi ini telah menjadi sangat populer dan telah mengubah cara orang memesan kendaraan. Aplikasi mobile computing telah menjadi penting bagi pebisnis yang sering berpergian karena memungkinkan mereka itu tetap terhubung dengan kantor dan pelanggan mereka. Jadi melakukan tugas bisnis itu penting dan mengatur jadwal mereka itu lebih efisien. Nah, jadi ada beberapa contoh aplikasi mobile computing di bidang pebisnis yang sering berpergian. Antara lain email. Jadi aplikasi email ini berfungsi pada perangkat mobile, memungkinkan pebisnis untuk mengakses email mereka dari mana saja dan kapan saja, sehingga mereka itu dapat membalas pesan penting dengan cepat dan efisien. Yang kedua ada video conference. Aplikasi video conference memungkinkan pebisnis itu melakukan pertemuan secara virtual dari jarak jauh dengan berbagai pihak, seperti rekan kerja, klien, dan pemasok. Dan aplikasi ini juga sangat berguna bagi pebisnis yang sering bepergian dan tidak dapat hadir secara fisik di tempat pertemuan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada cloud storage. Aplikasi penyimpanan cloud memungkinkan pebisnis untuk menyimpan dan mengakses dokumen bisnis penting dari mana saja dan kapan saja, sehingga mereka itu dapat mengambil keputusan yang tepat tanpa terbatas oleh waktu atau tempat. Selanjutnya ada aplikasi pemesanan tiket dan hotel. Aplikasi pemesanan tiket dan hotel. Aplikasi ini memungkinkan pebisnis untuk memesan tiket pesawat, kereta api, atau hotel dari mana saja dan kapan saja dengan harga yang murah.
Dan selanjutnya ada aplikasi keuangan, memungkinkan pembisnis itu untuk mengatur dan memantau keuangan mereka dari mana saja dan kapan saja, sehingga mereka itu dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat dan menghindari kerugian. Aplikasi mobile computing di bidang telepon yang telah membantu mengubah cara kita berinteraksi dengan telepon seluler. Jadi ada contohnya aplikasi mobile computing di bidang telepon yang cerdas, antara lain sosial media. Aplikasi sosial media itu memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman dan keluarga dari mana saja dan kapan saja. Beberapa contoh aplikasi yang sosial media yang populer antara lain Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok, dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya ada aplikasi pesan. Aplikasi pesan ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga melalui pesan teks, suara, atau video dari mana saja dan kapan saja. Beberapa contoh aplikasi pesan yang populer antara lain WhatsApp, Line, dan Telegram. Nah, selanjutnya aplikasi email. Aplikasi email juga memungkinkan pengguna untuk mengakses email mereka dari mana saja dan kapan saja, sehingga mereka juga dapat membalas pesan penting dengan cepat dan efisien. Nah, selanjutnya ada aplikasi musik. Aplikasi musik memungkinkan pengguna untuk mendengarkan musik favorit mereka dari mana saja dan kapan saja. Beberapa contoh aplikasi musik yang populer antara lain Spotify, Apple Music, dan YouTube Music. Dan selanjutnya juga ada aplikasi kamera. Aplikasi kamera memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dan video yang berkualitas tinggi dari mana saja dan kapan saja. Beberapa contoh aplikasi kamera yang populer antara lain Instagram, Snapchat, dan TikTok. Dan selanjutnya ada juga aplikasi permainan. Aplikasi permainan memungkinkan pengguna untuk bermain game dari mana saja dan kapan saja. Beberapa contoh aplikasi permainan yang populer antara lain Free Fire, PUBG Mobile, dan Candy Crush Saga. Aplikasi mobile computing di bidang invisible atau ubiquitous atau pervasive and wearable computing, yang merupakan aplikasi yang dirancang untuk bekerja pada perangkat wearable seperti jam tangan pintar, kacamata pintar, dan sensor yang ditanamkan di dalam tubuh. Beberapa contoh aplikasi mobile computing di bidang ini antara lain kesehatan. Aplikasi kesehatan wearable memungkinkan pasien untuk memantau kesehatan mereka secara real time. Contohnya seperti tekanan darah, detak jantung, kadar gula darah. Aplikasi ini juga dapat membantu pasien dan dokter untuk mengawasi kondisi kesehatan dan mengambil tindakan yang tepat jika ada masalah. Selanjutnya ada olahraga. Aplikasi olahraga wearable memungkinkan atlet dan penggemar olahraga untuk memantau aktivitas olahraga mereka, seperti jarak yang ditempuh, kalori yang terbakar, denyut jantung. Aplikasi ini juga dapat membantu pengguna untuk meningkatkan performa mereka dalam olahraga dan meningkatkan kesehatan mereka. Selanjutnya juga keamanannya. Aplikasi keamanan wearable memungkinkan pengguna untuk mengontrol akses ke perangkat dan informasi mereka, seperti menggunakan sidik jari atau pengenalan wajah. Aplikasi ini dapat membantu mencegah akses yang tidak sah dan menjaga privasi pengguna. Selanjutnya juga ada navigasi. Aplikasi navigasi wearable memungkinkan pengguna untuk mendapatkan petunjuk arah dalam waktu nyata dan memberikan informasi tentang lokasi seperti jarak, arah, dan waktu tempuh. Aplikasi ini sangat berguna bagi pengguna yang sering melakukan perjalanan atau bepergian ke tempat yang tidak dikenal. Dan yang terakhir ada permainan. Aplikasi permainan wearable memungkinkan pengguna untuk bermain game dengan menggunakan perangkat wearable, seperti jam tangan pintar atau kacamata pintar. Aplikasi ini dapat memberikan pengalaman permainan yang lebih interaktif dan menghibur. Ada beberapa aplikasi mobile computing dapat digunakan juga di bidang kantor atau rumah cerdas. Di antaranya aplikasi Office Suite. Ini berguna untuk membuat, mengedit, mengelola dokumen seperti dokumen Word, Excel, dan PowerPoint.
Contohnya seperti Microsoft Office, Google Docs, atau WPS Office. Yang kedua ada aplikasi remote desktop. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses komputer jarak jauh melalui smartphone atau tablet. Contohnya adalah TeamViewer atau Microsoft Remote Desktop. Dan aplikasi perencanaan tugas. Aplikasi ini berguna untuk mengatur jadwal kerja, memprioritas tugas, dan mengingatkan deadline tugas. Contohnya itu adalah Todoist, Trello, atau Asana. Selanjutnya ada aplikasi video konferensi. Aplikasi ini berguna untuk melakukan pertemuan atau rapat secara virtual melalui smartphone atau tablet. Contohnya itu adalah Zoom, Skype, atau Google Meet. Selanjutnya ada aplikasi rumah cerdas. Aplikasi ini juga mengontrol perangkat elektronik di rumah seperti lampu, televisi, atau kamera keamanan melalui smartphone atau tablet. Contohnya itu kayak SmartThings, Google Home, atau Amazon Alexa. Jadi semua aplikasi ini membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi di kantor atau di rumah cerdas. Namun kita harus memastikan juga dan memilih aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan budget kita. Berikut ada aplikasi computing yang berguna di ruang pertemuan atau konferensi. Contohnya itu kayak Zoom. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan konferensi video dan audio berbagi layar, berkolaborasi dengan mudah, dan aplikasi ini sangat populer dan mudah digunakan. Yang kedua ada Skype for Business. Aplikasi ini menawarkan fitur video dan audio konferensi, kolaborasi dokumen, dan pesan instan untuk berkomunikasi dengan kolega atau klien. Dan yang ketiga ada Google Meet. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan konferensi video dengan mudah, terutama jika kita menggunakan aplikasi Google Workspace. Nah, yang keempat, GoToMeeting. Aplikasi ini menyediakan fitur konferensi video dan audio, berbagi layar, dan fitur lainnya untuk memfasilitasi pertemuan dan kolaborasi jarak jauh. Yang kelima, Cisco Webex Meeting. Aplikasi ini menyediakan fitur konferensi video dan audio, kolaborasi dokumen, dan fitur lainnya untuk memfasilitasi pertemuan dan kolaborasi jarak jauh. Yang keenam, ada Microsoft Teams. Aplikasi ini menyediakan fitur konferensi video dan audio, kolaborasi dokumen, pesan instan, dan integrasi dengan aplikasi Microsoft Office. Dan terakhir, BlueJeans. Aplikasi ini menyediakan fitur konferensi video dan audio, berbagi layar, dan fitur lainnya untuk memfasilitasi pertemuan dan kolaborasi jarak jauh. Jadi, semua aplikasi ini membantu fasilitasi pertemuan dan kolaborasi jarak jauh dengan mudah dan efisien, dan juga kita harus memilih aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi ada juga beberapa aplikasi mobile computing yang berguna di bidang taksi, polisi, dan pemadam kebakaran. Yang pertama, taksi. Aplikasi taksi online itu seperti Uber, Grab, Gojek memungkinkan pengguna itu memudahkan memesan taksi dengan harga yang terjangkau dan menentukan tujuan mereka dengan mudah. Jadi aplikasi ini bisa menyediakan fitur keamanan dan melacak posisi pengemudi. Yang kedua, polisi. Aplikasi mobile computing polisi itu seperti Mobile Patrol dan Police One, menyediakan informasi tentang kejahatan terbaru, peraturan lalu lintas, dan aktivitas polisi lokal. Jadi dia menyediakan alat untuk melacak dan memantau aktivitas kriminal dan di wilayah tertentu. Selanjutnya, pemadam kebakaran. Aplikasi pemadam kebakaran seperti Emergency Radio dan Aktif 911 memungkinkan pengguna untuk menerima pemberitahuan kebakaran terbaru, informasi lokasi, dan laporan dari petugas pemadam kebakaran. Aplikasi ini juga menyediakan alat untuk melacak dan memantau kebakaran di wilayah tertentu. Selanjutnya ada Waze. Aplikasi navigasi dapat membantu pengemudi taksi, polisi, dan pemadam kebakaran untuk menemukan rute terbaik, memantau lalu lintas, dan menghindari kemacetan. Aplikasi ini juga membantu pengguna untuk menemukan lokasi kecelakaan atau kebakaran terbaru. Selanjutnya ada Live 360. Aplikasi ini membantu keluarga anggota polisi atau pemadam kebakaran untuk saling memantau lokasi dan aktivitas mereka, terutama ketika mereka sedang dalam tugas yang berbahaya. Jadi, kita harus memilih juga aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan juga memperhatikan keamanan dan privasi datanya. Juga ada beberapa contoh aplikasi mobile computing yang
yang bisa digunakan dalam bidang Lonely Wolf. Yang pertama ada Evernote. Evernote ini merupakan aplikasi catatan digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat catatan, memasukkan foto, atau menyimpan dokumen secara offline. Data yang disimpan dapat diakses dari perangkat manapun dan disinkronkan dengan server ketika koneksi internet tersedia. Yang kedua, Google Drive. Google Drive ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan, berbagi, mengakses dokumen dan file dari perangkat seluler mereka secara offline. Jadi, pengguna dapat mensinkronkan file mereka ketika koneksi internet mereka tersedia. Selanjutnya ada Microsoft Office. Dia menawarkan aplikasi seperti Word, Excel, dan PowerPoint yang dapat diakses secara offline dari perangkat seluler pengguna. Jadi datanya dapat disimpan secara lokal pada perangkat seluler atau disinkronkan dengan server saat koneksi internet tersedia. Selanjutnya ada Dropbox. Itu aplikasi penyimpanan cloud yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan berbagi file secara offline. File ini dapat disinkronkan dengan server saat koneksi internet tersedia. Dan ada Pocket. Dia merupakan aplikasi yang dapat membantu pengguna untuk menyimpan artikel, video, atau konten web lainnya secara offline dan mengakses di kemudian hari. Jadi datanya itu kesimpan dan disinkronkan dengan server ketika koneksi internetnya tersedia. Nah, jadi ada beberapa aplikasi mobile computing juga yang berguna di bidang pertolongan bencana. Contohnya tuh kayak Disaster Alert itu menyediakan informasi terbaru tentang bencana di seluruh dunia, termasuk gempa bumi, badai, dan banjir. Dan juga menyediakan peta interaktif dan layanan pemberitahuan langsung. Yang kedua ada Google Maps. Dia membantu penyelamat untuk menemukan lokasi bencana dan memetakan daerah yang terkena dampak. Aplikasi ini menyediakan informasi tentang rute alternatif dan kondisi lalu lintas terbaru. Selanjutnya ada FEMA. Aplikasi ini dikeluarkan oleh Federal Emergency Management Agency, menyediakan informasi tentang bencana terbaru, daftar perlengkapan dan saran untuk persiapan bencana, serta alat untuk melaporkan kerusakan dan membuat permohonan bantuan. Selanjutnya ada Zello. Dia memungkinkan penyelamat untuk berkomunikasi dalam mode walkie-talkie di wilayah yang terkena dampak bencana. Dia membantu pengguna untuk mencari rekan penyelamat yang lain dan memperbarui situasi terbaru di lokasi bencana. Selanjutnya ada Live 360. Dia membantu keluarga atau teman penyelamat untuk saling membantu lokasi dan aktivitas mereka, terutama dalam sistem situasi darurat. Nah, jadi juga ada aplikasi mobile computing yang berguna di bidang peringatan dini bencana. Contohnya peta risiko bencana. Aplikasi ini dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan menyediakan informasi tentang risiko bencana di wilayah tertentu di Indonesia dan menyediakan peta interaktif dan informasi terbaru tentang bencana di seluruh negeri. Yang kedua, InAware. Dia dikeluarkan oleh Philippine Atmospheric dan juga Geophysical and Astronomical Service Administration dan menyediakan informasi tentang peringatan dini bencana seperti gempa bumi, badai, banjir, dan tanah longsor di Filipina dan menyediakan peta interaktif dan layanan pemberitahuan langsung. Selanjutnya ada Mainshake. Dia mendeteksi getaran gempa bumi menggunakan sensor pada smartphone pengguna, dapat mengirimkan pemberitahuan dini tentang gempa bumi terbaru dan memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi dengan teman dan keluarga. Selanjutnya ada Earthquake Network. Dia mendeteksi gempa bumi juga menggunakan sensor pada smartphone pengguna. Dan ada FEMA. Ini merupakan Federal Emergency Management Agency. Dia menyediakan layanan pemberitahuan langsung dan daftar perlengkapan serta saran untuk persiapan bencana. Selanjutnya ada beberapa contoh aplikasi mobile computing di bidang game. Yang pertama ada PUBG Mobile. Ini merupakan game mobile yang terpopuler dan ini dimainkan secara online dan dimainkan secara tim atau solo dan menawarkan pengalaman yang sangat seru dan menantang. Yang kedua ada game Candy Crush Saga. Dan ini
game ini meminta pemain untuk menggabungkan permen yang sama untuk mendapatkan skor tertinggi. Selanjutnya ada game Pokemon Go. Dia ini di mana pemain dapat menangkap dan mengumpulkan Pokemon di dunia nyata. Yang keempat itu ada game Clash of Clans. Ini meminta pemain untuk membangun desa mereka, melatih pasukan dan bertarung melawan pemain lain secara online. Yang terakhir ada Among Us, game mobile yang sangat populer juga. Ini dimainkan dengan 4 hingga 10 pemain dan menyelesaikan tugas dan mencari siapa dari mereka impostor yang ingin menghancurkan misi. Nah, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.